memberikan motivasi kepada atlet. Biasanya hal-hal seperti apa yang membuat atlet Muay Thai itu mungkin cepat down atau cepat cepat istilahnya ya down lah, seperti apa itu? Apa yang diberikan? Biasanya kalau kurang berlatih, staminanya tidak menunjang, biasanya itu akan mempengaruhi fisik dan mentalitas. Mentalitas. Menyerah. Oke. Karena terutama kalau tidak terbiasa sparring keras, ketika dipaksa digenjot, ada ketika mendekati ambang batas antara menyerah atau paksa dan sedikit lagi pertandingan berakhir, dia cenderung memilih untuk menyerah. Oke. Tapi kadang-kadang ada juga kan atlet yang datang itu beda-beda latar belakang. Ada yang mungkin memang dari sananya, dari lingkungan keluarga atau apa, memang dididiknya agak-agak manja, agak begini. Mungkin ada yang memang datang dengan basic yang hidupnya keras gitu ya. Lingkungan keras itu beda-beda. Nah, pelatih harus tahu bagaimana cara merangkul mereka untuk mencapai satu tujuan mungkin yang sama begitu. Sama-sama jadi juara, sama-sama mentalnya bagus. Tapi mungkin cara pendekatannya, cara ngelatihnya, cara bicaranya itu terutama di area pertandingan itu akan berbeda. Oke, gitu. Kalau di Kupang Muay Thai Camp sendiri, rentang umurnya dari berapa ke berapa untuk yang sekarang? Kalau yang sekarang yang berlatih di Kupang Muay Thai Camp paling kecil itu 8 tahun. 8 tahun. Ya. Yang paling yang paling besar, yang paling senior itu untuk race atlet ya. Mungkin Susan yang juara. Susan itu ya, juara pon itu. Menuju 24. Gitu. Oke, itu. Berarti memang masih berada dalam fase masih meraih prestasi, mencari prestasi. Masih di fase menuju juara dan mempertahankan gelar juara. Oke. Kalau Coach Angga turun lapangan pun masih untuk prestasi atau eksebisi saja nih? Kalau saya kebetulan masih prestasi juga ya. Kemarin Februari masih main di Underground Fight Jakarta di Aston Cengkareng. Minggu depannya masih main jadi partai utama di event kickboxing Bali, main turnamen, main jam 3 menang, istirahat jam 5 lagi perebutan sabuk. Oke, gitu partai utamanya saya masih. Ketika ada kesempatan mungkin kalau saya pribadi masih kepingin terus main. Masih kepingin terus bermain ya, karena memang sudah basah di dunia itu, sudah betul-betul basah gitu ya. Nah, kalau untuk Anto nih, ini ada yang dipersiapkan, event apa yang dipersiapkan untuk Anto mungkin dan teman-teman atlet lainnya? Ini memang proyeksi saya untuk Prapon 2023. Dan kalau lolos, puji Tuhan nanti siap untuk mengharumkan nama NTT di event PON Aceh Medan 2024 ya. Jadi memang atlet-atlet yang ada di Muay Thai ini juga sudah dipersiapkan untuk ajang-ajang besar, event-event besar gitu ya. Anto dan teman-teman sendiri, kalau kan Senin sampai Sabtu dibuka campnya untuk latihan. Kalau Anto sendiri latihannya berapa hari dalam seminggu? Kalau saya saat masih awal-awal latihan, setiap hari. Setiap hari? Per hari Minggu. Per hari Minggu, oke. Tapi sekarang? Tapi kalau sekarang mungkin saya ditugaskan di UPT luar. Jadi tidak ada Muay Thai, jadi saya latihan mandiri. Setiap pulang kantor kan saya di Rutan Larantuka. Oke. Nah, saya pulang kantor, habis piket, istirahat sebentar, sambung latihan. Fisik seperti lari, shadow, atau mukul samsa per ronde gitu. Tapi kalau sebelum saya ke UPT Larantuka, sebelum saya ditugaskan, saya hampir setiap hari latihan. Hampir setiap hari ya latihan. Oke, akhirnya setelah ada pekerjaan tetap yang membuat keluar dari Kupang, akhirnya latihannya pribadi secara individu gitu. Tapi ini di Larantuka berarti nanti bisa jadi suatu saat ada camp baru di Larantuka, begitu Coach Angga? Bisa begitu. Bisa juga, semoga ada kesempatan mendekati Prapon, Anto bisa berpindah tugas ke sini. Amin ya. Untuk bisa lebih dipersiapkan. Intensif latihan. Bukan nama NTT ke depannya karena mereka masih prospek. Kebetulan Anto punya rekor pertandingan yang baru 3-0 dan 3-3-nya menang KO, TKO. Oke. Gitu. Nah, sama kira-kira gitu, jadi harus ditambah lagi jam terbangnya menuju 2023 event Prapon, dan kalau lolos harus lebih intens lagi untuk 2024 PON. Kalau melihat dari event-event yang sudah diikuti oleh Coach Angga, kemudian oleh Anto sendiri juga, kira-kira lawan terberat mungkin ada di, kira-kira atlet itu berasal dari daerah mana sih selama ini yang ketemu di event-event itu? Kalau pengalaman saya di nasional melihat atlet-atlet yang berat itu biasanya ada di tempat yang memang iklim olahraganya maju. Oke.
Jadi mungkin secara fisik dan mental tidak terlalu unggul dari kita orang Indonesia Timur, orang NTT, tapi secara jam terbang mereka jauh di atas. Mereka pegang ya gitu ya. Terus mereka punya, karena juga daerahnya maju, ditunjang dengan pendanaan yang cukup, mereka punya kekuatan uang untuk trial ke banyak daerah. Oke. Untuk ketika ada kekurangan mereka memanggil pelatih khusus untuk mengurus atlet begini. Atau ada kekurangan di mana bisa menambahkan dengan suplemen atau gizi atau apa begitu. Oke. Nah itu yang agak kurang di kita sini memang. Secara struktur organisasi Muay Thai ini juga di Kupang ada struktur organisasinya. Ada struktur organisasinya, cuman ya memang masih berjalan sangat jauh dari yang diharapkan. Oke. Kira-kira makanya lebih banyak atlet itu bergantung kepada saya. Jadi saya merangkap segala-galanya. Kadang jadi bapak, kadang jadi kakak, gitu. pelatih, dokter, kadang gitu. psikiater, kadang semua. Betul Anto ya? Iya, Oh. Jadi ini memang benar-benar merangkap semua yang dibutuhkan oleh atlet. Iya. Nah, oke. Nah, kita bicara soal camp dulu nih, Coach Angga. Kalau di sini ini Coach Angga melatih di camp utama ini. Iya. Di Kupang sendiri ada berapa camp yang dibentuk langsung oleh Coach Angga? Kalau camp yang saya bentuk itu ada 3 di sini, terus di Naimata yang kemarin kita event LTI Fight Day, terus di Manutapen, Di Manutapen. itu kebetulan atlet yang juara, terus jadi anggota TNI, orang tuanya memberikan sebidang tanah di belakang rumah mereka untuk dibangunkan tempat latihan. Kebetulan anaknya orang tua itu juga 2 orang atlet saya, atlet muda, calon juara. Jadi gitu. Jadi ada 3 lah. Oke. Berarti Muay Thai ini agak berbeda dengan bela diri lain ya. Kalau bela diri lain kan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, bahkan di instansi pemerintah juga biasa ada itu. Tapi Muay Thai belum sampai di situ. Untuk saat ini belum, kira-kira begitu, karena memang masih sangat terbatas SDM untuk melatih dan membina. Oke. Kalau Anto sekarang kira-kira sudah siap untuk membina yang lain belum nih? Menurut saya pribadi belum. Belum ya, masih terus belajar juga gitu. Oke. Semua masih minta maaf. Semua masih usia prestasi, mimpinya masih tinggi, masih banyak yang harus dikejar. Mentalitas melatih membinanya pun menurut saya belum cukup untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik ke depannya. Apalagi ini Mereka kan biar fokus dulu lah untuk prestasi. betul, apalagi Muay Thai ini kan benar-benar keras sekali ya, baik secara mental maupun fisik ya. Oke, baik pemirsa, kita akan kembali lagi, tentunya akan ada padding ya. Akan ada padding yang ditunjukkan oleh Anto dan juga Coach Angga. Tapi kita akan saksikan dulu pemirsa, ini dia informasi dari dunia olahraga di Nusa Tenggara Timur. Berikut ini. Pada laga LPI Zona Larantuka Daratan, perebutan juara 3 mempertemukan SMA Negeri 1 Tanjung Bunga berhadapan dengan SMA Negeri 1 Demon Pagong. Dalam laga ini pasukan Semantap turun dengan kostum kesayangannya hitam-hitam kuning, sementara pasukan Demon Pagong dengan kostum hitam-hitam merah. Pada pertandingan yang berdurasi 30 menit kali 2 ini berlangsung sengit, di mana kedua tim ini dengan pola menyerang dilakukan bertubi-tubi dari semua lini. Namun pada menit ke-17 laga pertama, Oman Maran, striker andalan Semantap, dengan sempurna menyerang bola ke gawang SMA Negeri 1 Demon Pagong, di bawah penjagaan ketat Oscar Kedang. Kemenangan pun terus bertambah pada menit ke-23, Hengki Koten kembali menambah kemenangan dengan mencetak gol. Serangan Demon Pagong pada menit ke-24, Angga Mukin berhasil merobek gawang dengan gol balasan perdana, merubah papan skor menjadi 2-1. Kemenangan Semantap bertahan hingga laga pertama berakhir. Usai turun minum, pasukan Semantap dengan keunggulan sementaranya tetap dengan pola menyerangnya, sehingga gol pun terus bertambah lewat kaki Oman Maran, mempersembahkan gol keduanya sekaligus merubah skor menjadi 3-1.
Kemenangan ini pun tak bertahan lama, pasukan Demon Pagong terus mengejar untuk meraih tiket kemenangan. Gol balasan lewat kaki Arjuna Tukan sehingga merubah skor menjadi 3-2. Perjuangan terus dilakukan oleh anak-anak Demon Pagong, namun kemenangan Semantap sempurna hingga laga berakhir sekaligus memastikan Semantap melaju ke babak 8 besar. Permainan sepak bola antar dua tim yang saling adu kuat merebut satu tiket menuju babak perempat final. Untuk merebut Piala Bupati Flotim tahun 2022 di lapangan Gewarato, Desa Wailolong, Kecamatan Ile Mandiri. Dolar FC turun dengan kostum kebesaran biru putih, sementara Arsenal dengan kostum merah putih tampil di babak pertama dengan pola permainan bola-bola pendek diperagakan kedua tim dari Pulau Adonara ini. Meski dengan permainan awal dengan kehati-hatian, pasukan Dolar bangkit melakukan tekanan pada menit awal. Barisan belakang Arsenal dikawal ketat benteng sekaligus kapten kesebelasan Arsenal. Lautan supporter fanatik Arsenal Terong yang memeriahkan tribun Gewarato sempat terhentak dengan gol indah striker Dolar FC, Desmond Alisson di menit ke-22 babak pertama, lewat aksi lini belakang Arsenal ketika menerima umpan lambung dari Baskara, hingga Arsenal memungut bola di dalam gawangnya sendiri. Meski tertinggal 1 gol, sang pelatih Arsenal Terong, Suaib Suban, mulai memutar otak. Dari pinggir lapangan, mengeluarkan taktik dan strateginya untuk mengubah jalannya laga sambil membaca jalannya pertandingan di menit awal babak pertama. Laga pertama tersisa 15 menit, permainan berubah menjadi milik para Arsenal Terong. Tak lama berselang setelah pergantian, di menit ke-35 serangan balik yang mematikan dimulai dari lini tengah yang dibangun Alex Diego dan Said, membuahkan sebuah gol balasan yang indah lewat sepakan kaki kanan ke sudut kiri gawang Dolar FC. Permainan menjadi terbuka dan saling jual beli serangan dengan begitu menegangkan. Permainan sepenuhnya benar-benar menjadi milik anak-anak dari Terong. Permainan indah dari kaki ke kaki hingga menekan sampai ke kotak penalti lawan. Sehingga tambahan pundi-pundi gol pun tercipta para lini depan Arsenal. Kemenangan diraih dengan sempurna hingga babak akhir laga, sehingga Arsenal memastikan untuk masuk ke putaran perempat final Piala Bupati Flotim 2022 dengan skor 3-1 atas Dolar FC. Menurut Wakapolres Flores Timur Kompol Yohanes Heran kepada TVRI di sela-sela pengamanan menjelaskan, tim pengamanan pertandingan Piala Bupati Cup tahun 2022 yang digelar oleh Askap Flores Timur saat ini. Tim pengamanan dari Polres Flores Timur berjumlah 40-an personil dan dibantu oleh anggota TNI Kodim 1624 Flores Timur. Polres Flores Timur mendukung penuh pelaksanaan turnamen Liga Utama Askap Flores Timur tahun 2022 dengan tetap mengharapkan agar para pendukung yang hadir langsung harus tetap menjaga keamanan sekaligus menghindari potensi konflik saat pertandingan berlangsung. Selain itu, ia pun berharap agar para supporter senantiasa selalu menaati semua peraturan pertandingan, termasuk menjaga ketertiban lalu lintas dengan tidak menggunakan knalpot racing serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya di jalan raya. Dilaksanakan sudah masuk pada posisi 16 besar, dan untuk khusus kepada pengamanannya personil Polres Timur kita menurunkan sekitar 40-an personil, ditambah dengan rekan-rekan kami dari TNI sesuai dengan kekuatan yang ada untuk mengamankan situasi kegiatan masyarakat, yaitu Liga Utama di Kabupaten Flores Timur. Wakapolres berharap seluruh elemen masyarakat termaksud para pendukung masing-masing tim senantiasa turut serta menjaga dan bertanggung jawab pada saat pertandingan berlangsung sehingga potensi konflik antar supporter dengan supporter maupun pemain dengan pemain pun dapat dihindari. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pantauan TVRI di Stadion Ile Mandiri, kedua tim bersama supporter telah memadati tribun stadion ini. Namun sayangnya keputusan penundaan tersebut tidak disampaikan oleh panitia kepada pihak manajemen klub, sementara para pemain serta supporter telah memadati tribun Stadion Ile Mandiri. Atas pembatalan yang ada, tak ada satupun panitia penyelenggara yang hadir di lapangan guna memberikan klarifikasi atas keputusan penundaan ataupun pembatalan.
Menurut manajemen Tunas Cendana kepada TVRI menegaskan pihaknya tidak mengetahui secara pasti terkait pembatalan yang ada. Sebelum berlayar dari Solor menuju Larantuka, pihak panitia masih berkoordinasi dengan pihaknya terkait jadwal pertandingan yang ada. Sesuai jadwal babak 16 besar antara Tunas Cendana versus Kolaka FC, namun ketika tiba di lapangan Stadion Ile Mandiri, pertandingan tersebut tidak dilaksanakan. Atas kondisi ini, Mace KH pun menegaskan, jika tidak ada penjelasan dan klarifikasi terkait pembatalan ini, maka Askap Flores Timur harus bertanggung jawab atas semua biaya yang dikeluarkan klub. Selain itu, Askap Flores Timur perlu dievaluasi sehingga pihaknya berharap Bupati Flores Timur dalam tempo 1 kali 24 jam membekukan Askap Flores Timur. Panitia kalau punya kemampuan ya datang menyelesaikan persoalan. Mengapa meninggalkan lapangan pertandingan tidak datang? Hanya karena persoalan. Kami ke kantor Askap untuk menyelesaikan. Kira-kira alasan apa panitia membatalkan pertandingan? Karena kami tim yang dirugikan, maka konsekuensinya panitia harus mengganti kerugian kami. Baiknya dibekukan saja tuh. Itu daripada kita jadi penyelenggara lalu seperti ini. Minta kepada penjabat bupati ya dibekukan. Siap. Dan 1 kali 24 jam. satu kali 24 jam. Patman Werang, TVRI NTT. Ya, pemirsa, itu dia informasi olahraga dari Nusa Tenggara Timur. Kita masih membahas soal Muay Thai. Nah, ini sekarang Anto dan juga Coach Angga sudah menggunakan apa nih? Peralatan perang ya. Jadi sebelum turun arena ini memang penting sekali untuk digunakan. Ini apa namanya? Ini glove, sarung tinju. Glove, Sebelumnya di oke. dalamnya ada pelindung tangan, sama hand wrap. Ini sama dengan sarung-sarung tinju biasa ya. Kalau ini untuk pad, ini padding, ada yang begini, ada yang juga dipegang. Oke. Pad ini belly pad namanya, dipakai untuk menyerang ke arah perut trainernya, kira-kira begitu. Sama ini celananya sendiri ya, identik ya. Oke, celana Muay Thai. Jadi ini celananya ada di Kupang dijual? Kalau di Kupang belum ada. Belum ada. Biasanya saya pesan di teman di Jawa. Oke. Biasanya kalau bertanding tidak menggunakan baju ya? Atau ada? Tergantung eventnya. Kalau Muay Thai amatir di bawah PBMI yang ke arah PON dan apa, itu pakai baju. Pakai baju. Tapi kalau yang ke arah semi pro, pro dan seterusnya itu biasanya buka baju. Biasanya buka baju gitu ya. Oke. Baik, jadi ini memang peralatan-peralatan yang perlu digunakan pemirsa demi safety-nya gitu ya ketika mau melakukan apa namanya aksinya gitu ya di ringnya. Tapi ini semuanya kalau bergabung di Muay Thai Camp difasilitasi gitu ya di Kupang. Untuk di Kupang Muay Thai Camp, kalau terutama untuk atlet datang latihan itu peralatan semua ada. Jadi setelah berjalannya latihan mau ingin beli sendiri atau apa itu bebas, tapi peralatan dasar yang ada di sini ada. Ini baru sedikit peralatan, yang lain masih ada seperti shin guard, pelindung tulang kering, head guard, pelindung wajah, elbow guard, pelindung siku, terus cup, pelindung kemaluan, baik yang laki-laki maupun perempuan, begitu macam-macam, body protector juga ada, masih banyak lagi. Oke, nah kalau ini kita tidak bicara nominal, tapi ketika kita tekun dengan Muay Thai itu kira-kira finansial yang perlu kita keluarkan apakah lumayan besar atau sama seperti dengan bela diri pada umumnya? Sebenarnya sama saja. Sama ya. Kalau Muay Thai itu biasanya kalau kita keluar finansial itu buat peralatan pribadi kita. Nah, perbedaannya kalau dengan yang lain, kalau yang lain kan kalau berbeda mungkin ya di Kupang Muay Thai Camp seperti perguruan lain di aliran lain kan ada baju lengkapnya, belinya harus di sini. Ada sabuknya gitu ya. Nah, Muay Thai kan sekalipun mereka tidak pakai celana Muay Thai, datang dengan pakaian rumah, boleh, tetap bisa latihan dan tidak pernah saya paksa. Pokoknya harus 3 bulan harus beli pakaian resmi, gitu. Nah, begitu. Akan ada yang sering orang tua yang tanya, Kak Angga ini anak-anak kok latihan pakai pakaian rumah semua, tidak dibikinkan pakaian. Saya bilang saya tidak mau memberatkan, nanti dulu kalau sudah ada 10-20 orang bersedia, baru kita bikinkan baju. Kalau yang senior-senior ada bajunya gitu. Terus cuman bedanya kalau kita tidak ada ujian naik sabuk, jadi tidak ada 3-4 bulan bayar iuran gitu uang ya. Karena memang pun begini segitu aja seperti normalnya perguruan lain, tidak ada ujian naik sabuk. Tapi ketika bergabung di Kupang Muay Thai Camp, pemirsa, ketika Anda membayar administrasi, memang dijamin dengan fasilitas yang menunjang juga gitu ya. Jadi memang istilahnya kita membayar itu untuk kita sendiri juga gitu ya, selain dengan memang ada coach juga yang melatih kita gitu. Kemudian ketika di ringnya, Coach Angga dan juga Anto ada
misalnya pukulan apa yang dilarang atau di bagian ini tidak boleh nih diserang atau apa gitu? Kalau di Muay Thai sendiri, area yang tidak boleh diserang itu adalah belakang kepala dan kemaluan. Itu. Terus untuk Muay Thai modern sekarang combat sport, untuk safety, beberapa gerakan patahan itu tidak diperbolehkan. Seperti contohnya kalau zaman dulu, antoki. Nah, ini zaman dulu diperbolehkan dipatah. Sekarang tidak. Sekarang tidak boleh. Seperti begini atau injakan begini patah itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh. Dulu boleh. Memang di seluruh dunia sudah tidak di... Ya, masih makin lama makin diterapkan ke arah combat sport. Jadi ketika di relay TV, pertandingannya pun jadi terlihat lebih beradab untuk menaikkan rating. Kira-kira Oke, kemudian kan tadi di awal sempat dibilang berbeda dengan bela diri lainnya nih pemirsa. Jadi tidak kalau jatuh tidak langsung diberhentikan oleh wasit, tetapi terus jor-joran ya. Nah, ada peraturan-peraturan apa lagi yang mengikat di situ? Kalau keluar ring gimana? Kalau keluar ring, waktu akan dijeda terus dipanggil kembali. Terus mungkin yang ada perbedaan dengan bela diri lain adalah ketika di bela diri lain, ketika terjadi proses peluk-meluk, cleanse, seperti ini, nah, itu biasanya langsung dipisah. Kalau kita di posisi clean seperti itu, tetap dilakukan fight, permainan. Sampai dalam 4 detik tidak ada lagi yang melakukan aktivitas dalam posisi berpelukan, tetap diam, stay berpelukan, baru dipisah wasit. Selama berpelukan gini, antum masukin, ini masuk, elbow, ini masuk, itu akan main terus. Ada gerakan tetap ya? Oke, jadi memang istilahnya kekuatan, power itu diperlukan gitu. Kalau sudah memakai alat-alat ini pun ketika latihan masih bocor-bocor juga coach ya. Anto yang pernah bocor di bagian mana nih, Anto? Kebanyakan mulut. Mulut ya. Oke. Jadi hati-hati nih kalau bergabung di sini harus siap, benar-benar siap. Oke, kalau gitu pemirsa kita langsung lihat ini apa nih namanya? Sparring padding ya, sesi padding dari coach Angga dan juga atletnya ada Anto. Silakan. Gitu kan. Closing. Kiri kanan elbow. Langsung. Straight. Satu. Lagi. Jab. Oke, ini luar biasa nih pemirsa. Jadi kita yang menonton saja benar-benar akhirnya merasa kayak kita tidak punya kekuatan ya dalam tubuh ya. Kalau melihat atlet-atlet dan juga coach Angga tadi dan Anto ini melakukan padding ya namanya ya, padding ya. Oke, itu tadi gerakan-gerakan apa saja yang dilakukan? Ya pukulan kalau Muay Thai
95% pukulannya mengadopsi tinju, Oke. straight hook uppercut. Hmm. Cuma ada beberapa gerakan yang ditambahkan. Terus Oke. siku, Hmm. elbow, palak, lutut, cleans tadi lutut, superman punch, kick, low kick, middle kick, high kick, terus kick. Oke. Terus ke depan. Oke, luar biasa. Ini memang harus terjun langsung ke Muay Thai-nya baru bisa paham benar-benar dengan jurus-jurus atau pukulan-pukulan tendangan-tendangan tadi yang dikeluarkan oleh Coach Angga dan juga Anto. Terima kasih sekali lagi Coach Angga dan juga Anto untuk waktunya. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Sporty TVRI Nusa Tenggara Timur kali ini. Dan semoga untuk Kupang Muay Thai Camp semakin berkembang pesat ya. Banyak yang akhirnya mulai tertarik walaupun kuantitas itu tidak penting ya. Tadi Coach Angga bilang seperti itu karena kualitas itu yang dibutuhkan. Jadi dari 2016 bisa dibilang baru tapi prestasinya nih jangan ditanya karena memang juara PON itu sudah dibuktikan langsung oleh ini hasil dari Kupang Muay Thai Camp gitu ya. Terima kasih sekali lagi Coach Angga dan juga Anto. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kita seputar Muay Thai yang ada di Kota Kupang di Nusa Tenggara Timur. Untuk Anda yang ada di rumah, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus berolahraga agar terus menjaga imunitas kita untuk selalu siap menghadapi berbagai macam penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Akhir kata, saya Jurat Kapita beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Salam olahraga. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jeffrey Riwokore, Wali Kota Kupang, mengucapkan selamat ulang tahun TVRI NTT yang ke-37. Semoga di ulang tahun ke-37 ini TVRI terus maju, terus memberitakan informasi-informasi yang cover both side, yang akan memberikan informasi yang tepat buat masyarakat. TVRI sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang dan sudah berjaya untuk memberikan informasi-informasi mengenai perkembangan Kota Kupang. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kota Kupang mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama luar biasa, informasi-informasi yang luar biasa yang diberikan TVRI untuk masyarakat Kota Kupang. Selamat hari ulang tahun ke-37 tahun kepada TVRI NTT sebagai media televisi pioner di Nusa Tenggara Timur yang konsisten dan terus memberitakan kabar-kabar baik dan kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Harapan saya adalah TVRI terus berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri dan terus berinovasi di dalam digital sehingga dapat melayani, memberitakan hal-hal baik kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Pimpinan dan segenap karyawan PT Timur Sejahtera Aguafit mengucapkan selamat ulang tahun ke-37 TVRI Stasiun NTT. Harapan dari Aguafit untuk TVRI Stasiun NTT semoga semakin jaya dan maju ke depannya. Kami segenap keluarga besar PT Timur Otsuki Mutiara mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-37 untuk TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Komandan Lanut Eltari beserta seluruh keluarga besar Lanut Eltari mengucapkan selamat ulang tahun ke-37 TVRI Nusa Tenggara Timur. Semoga TVRI NTT bisa menjadi media informasi yang dipercaya masyarakat, sekaligus sebagai media pemersatu bangsa. Bersinergi dalam perbedaan bersama TVRI. Saya Komisaris Besar Polisi Risian Krisna Budi Aswanto, SH SKMH, Kapolresta Kupang Kota, mengucapkan Dirgahayu TVRI NTT ke-37.
pimpinan PRI Cabang Kupang dan segenap karyawan-karyawati mengucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI Nusa Tenggara Timur yang ke-37 dan juga selamat ulang tahun untuk TVRI Nasional yang ke-60. Kami dari Anti Cake, Mr. Donat, dan Dapur Garus mengucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI Nusa Tenggara Timur yang ke-37. TVRI Media Pemersatu Bangsa. TVRI NTT Katong Pung TV. TVRI NTT Katong Pung TV. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Katong Pung TV. TVRI Nusa Tenggara Timur Katong Pung TV. TVRI NTT Katong punya TV. TVRI NTT Ketong punya TV. TVRI NTT Kitong Pung TV. Shalom pemirsa yang ada di studio dan yang ada di rumah. Kita jumpa kembali dalam Mimbar Agama Kristen. Kali ini bersama kami dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Resort Kupang. Ibadah kali ini akan ditampilkan dalam nuansa etnik Batak. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita dengarkan dua buah lagu pujian berikut, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan dan Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus tak ku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
terus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, masmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Biar bergemuruh samudra dan isinya, serta isi dunia. Dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu.
Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di studio maupun yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Sekali lagi, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak Mama yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan tersebut, mari kita dengarkan dua buah pujian berikut. Betapa indah harinya dan janji yang manis. Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku. Hatiku, beri kasih padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya, Yesus membasuh dosaku.
kerajaan miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, takkan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Dan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Oh, tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.
Bapak, Mama, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menghadapi kesulitan atau krisis seringkali menjadi hal yang sangat menakutkan bagi kita. Krisis cenderung membuat kita stres dan depresi. Itu sebabnya sebisa mungkin kita berusaha menghindari hal-hal yang bisa mempersulit hidup kita. Namun pada kenyataannya saudara-saudara, Allah, Tuhan kita justru seringkali menempatkan kita pada situasi sulit atau situasi krisis. Bahkan Allah bisa saja menempatkan kita pada situasi di mana solusi rasanya tidak ada. Untuk apa Tuhan melakukan itu? Tuhan memiliki tujuan sehingga krisis itu dirancang untuk kita hadapi. Tujuan Allah adalah untuk mendidik kita mengenal siapa diri kita, untuk mengenal betapa lemahnya kita, dan kemudian mengajak kita kepada siapakah kita harus menyandarkan diri. Pun situasi krisis saudara-saudara seringkali dipakai Tuhan untuk mendekatkan dirinya kepada kita. Dan melalui krisis, Allah ingin menjadikan kita menjadi pribadi yang kuat dan tangguh. Mana ada orang sukses yang tidak lebih dahulu mengalami pahitnya hidup. Mana ada orang yang berhasil dalam usahanya yang tidak terlebih dahulu mengalami kebangkrutan. No pain, no gain. Tidak ada keberhasilan kalau tidak pernah menghadapi krisis dan kesulitan di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sisi yang lain, jujur kita ingin segala sesuatu didapat dengan mudah. Memang kemudahan itu selalu menggiurkan, selalu menggoda kita. Tetapi dampak negatifnya sangat banyak. Kalau kita terbiasa segala sesuatunya mudah, itu akan menempa diri kita menjadi pribadi yang rapuh, tidak tahan banting, dan cenderung membuat kita lengah dan akhirnya apatis. Seperti generasi kekinian yang semakin hari semakin banyak dilanda mentalitas yang lemah. Bahkan mungkin kita juga terpapar dengan mentalitas yang semakin lemah. Dan sekarang generasi yang sekarang ini disebut dengan istilah strawberry generation. Definisinya atau pengertiannya, generasi yang tidak kuat menanggung beban frustasi. Motivasinya lemah dan daya juangnya rendah. Saudara-saudara yang terkasih, salah satu kisah menarik dalam Alkitab, bagaimana Allah menunjukkan kuasanya dalam sebuah krisis atau kesulitan hidup adalah dalam kisah Gideon yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 hingga pasal ke-8. Dalam nas tersebut diceritakan suatu ketika bangsa Israel di bawah pimpinan Gideon harus berhadapan dengan musuh bebuyutan mereka yang dari segi jumlah jauh lebih kuat, lebih perkasa dan lebih tangguh, yaitu musuh mereka bangsa Midian. Gideon sebenarnya sadar betul kekuatan musuhnya jauh di atas mereka.
Itu sebabnya sebelum berperang melawan bangsa Midian, Gideon mengatur strategi dan mengumpulkan pasukan terbaik sebanyak 32.000 orang. Sementara jumlah musuh yang mereka hadapi jauh lebih besar, 135.000 orang. Gideon sebagai pemimpin perang tentu punya pengalaman bahwa kalau melawan musuh yang jauh lebih kuat atau lebih besar jumlahnya, tentu harus dilawan dengan pasukan yang banyak juga. Ia tahu bahwa jumlah 32.000 orang sebenarnya tidak berimbang dengan jumlah musuh tadi 135.000 orang. Tetapi Gideon sudah maksimal mengumpulkan bala tentaranya atau relawan-relawan yang akan bertempur bersamanya sebanyak 32.000 orang. Saudara-saudara, ketika Gideon sudah merancang segala sesuatunya, Allah melihat rencana perang atau strategi dari Gideon. Dan tanpa disangka, saudara-saudara, Allah datang menyapa Gideon. Allah berkata, "Aku akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Tetapi tentaramu ini masih terlalu banyak. Aku tidak ingin bangsa ini memegahkan dirinya jikalau nanti berhasil mengalahkan musuhnya. Maka sekarang," kata Allah kepada Gideon, "seleksilah pasukanmu. Siapa yang takut dan gentar, biarlah mereka pulang ke rumah masing-masing." Dan Gideon pun mengiyakan perkataan Tuhan. Dalam seleksi yang pertama, ternyata yang memilih pulang ke rumahnya berjumlah 22.000 orang. Sekarang tinggallah 10.000 orang. Dan mungkin dengan jumlah pasukan sebanyak 10.000 orang tersebut, kita bisa menduga bahwa Gideon mungkin mulai merasa bingung. Masakan pasukannya harus dikurangi melawan jumlah musuh yang sangat banyak. Lagi-lagi Allah, saudara-saudara, setelah dia melakukan seleksi yang pertama, setelah sisa 10.000 orang, Allah kembali mengatakan kepada Gideon, "Itu masih terlalu banyak. Lakukan seleksi kedua. Suruhlah pasukanmu turun minum air. Siapa yang menghirup air dengan membawa tangannya ke mulutnya, pisahkanlah itu. Dan siapa yang berlutut minum air, pisahkan juga itu." Ternyata jumlah orang yang menghirup, membawa tangannya ke mulutnya berjumlah 300 orang. Lalu Allah mengatakan kepada Gideon, "Dengan 300 orang inilah kamu akan bertempur melawan Midian. Selebihnya suruhlah mereka pulang ke rumah masing-masing." Sekarang posisinya, saudara-saudara, 300 orang melawan 135.000 orang. Kalau di ilmu perbandingan 1:450 orang. Maka kemudian dengan jumlah pasukan yang sangat sedikit tersebut, Gideon dan tentunya dengan imannya kepada Tuhan, dia berangkat bersama dengan bala tentaranya. Dan dengan penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan pun dinyatakan. Pasukan Israel yang berjumlah 300 orang mampu menumpas tentara Midian, dan jumlah pasukan bangsa Midian yang tewas seketika ketika diserbu oleh tentara Israel berjumlah 125.000 orang. Sementara 10.000 orang lagi lari terbirit-birit atau melarikan diri.
dan kemenangan bersama Tuhan sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tiap orang di antara kita pasti juga pernah berada di situasi sulit dan tersesat. Tetapi tidak sedikit juga dari antara kita yang mengalami kuasa, keajaiban, dan mujizat Tuhan. Saya ingin menceritakan pengalaman saya pribadi, dan mungkin juga saudara-saudara memiliki pengalaman yang luar biasa juga bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Sekitar tahun 2010 yang lalu, bersama dengan keluarga, istri, dan anak-anak, waktu itu mertua juga datang. Kami berencana untuk pergi ke sebuah objek wisata di daerah Tapanuli Utara di Sumatera Utara, namanya Salib Kasih. Jalan ke sana sangat terjal, berliku-liku dan banyak jurang. Awalnya kami membawa mobil yang tergolong sudah tua dan dari segi tampilan kurang meyakinkan. Lalu di tengah jalan saya berpikir untuk menambah rasa percaya diri, kami singgah di rumah saudara atau keluarga dan meminjam mobilnya yang kelihatan lebih baru. Dan kemudian kami mengganti mobil. Saya yang mengemudi, lalu kami berangkat. Dan ketika sudah mendekati Salib Kasih ini, di tanjakan yang pertama, saudara-saudara, saya sudah mulai agak ragu dan terkejut karena mesin mobilnya sudah mulai tersendat. Tetapi karena sudah dirancang akan berlibur bersama keluarga, saya tetap ngotot membawa mobil tersebut. Gasnya kemudian saya injak lebih dalam di tanjakan yang kedua. Dan mobil, mesinnya sudah mulai terasa berat. Sendatannya juga semakin terasa. Dan pada tanjakan yang ketiga, saudara-saudara, persis di jalan yang sangat curam, mobil kami tidak mampu lagi menanjak. Mungkin sekitar kemiringannya 45 derajat. Secara spontan saya menginjak rem dan menarik rem tangan. Dan saya berteriak menyuruh semua keluarga yang ada di mobil untuk segera keluar. Dan saya minta tolong kepada istri supaya mengambilkan batu untuk mengganjal mobil kami. Dan seketika itu juga mobil kami mesinnya langsung mati. Dan sedikit kesalahan saja saudara-saudara, karena sempat saya lihat ke arah belakang, kami akan menggelinding dan bisa terjun ke dalam jurang, bisa saja nyawa kami semua akan melayang. Saudara-saudara, dalam situasi tersesak demikian, saya berusaha menenangkan diri, walaupun rasa takut sangat luar biasa dalam hati saya pada waktu itu. Dan tinggal saya seorang diri di dalam mobil tersebut dengan wajah yang pucat pasi. Tidak ada orang yang lewat pada waktu itu. Dan saya beberapa kali menghidupkan mesin, tapi karena rasa takut yang lebih besar, lagi-lagi mobil pun mati. Dan saya berulang kali menghela nafas yang panjang. Saya berdoa dengan penyerahan yang total. Saya sungguh tidak berdaya dan hanya memohon kepada Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Dan dalam selang 1 atau 2 menit, saudara-saudara, tiba-tiba mobil dari arah yang berlawanan datang. Dan sepertinya pengemudi mobil tersebut tahu bahwa kami sedang kesulitan. Dan dengan cepat dia menghentikan mobilnya, keluar dan menghampiri saya yang sedang berada di dalam mobil. Dan dengan sangat
cekatan, dia menawarkan diri. Bapak turun dulu, biar saya yang bawa mobilnya. Lalu saya turun dengan cepat, Bapak itu menggantikan saya, dan mobil itu langsung bisa jalan, kemudian ditempatkan di jalan yang sudah agak datar. Dan hati saya langsung lega. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak tersebut yang menolong kami. Dan karena situasi masih menakutkan bagi kami pada waktu itu, si Bapak tersebut menawarkan kepada kami untuk singgah ke rumahnya yang tidak terlalu jauh dari tempat kejadian perkara tersebut. Lalu kami tiba di rumahnya, dan luar biasanya saudara-saudara, ternyata Bapak itu adalah mekanik, teknisi bengkel, dan bengkel mobilnya persis di rumahnya. Dan dia mengatakan, mobilnya tidak masalah Pak Pendeta, yang jadi masalah CC-nya. Seharusnya CC untuk tanjakan securam ini harus CC yang lebih besar. Mobil ini baru, harusnya kalau logikanya menurut kita bisa, tapi karena CC-nya rendah, dia tidak mampu. Dan lagi-lagi kami mengucapkan terima kasih, dan dengan ketulusan hati kami berusaha menyalamkan sebagai ucapan syukur kepada Bapak tersebut. Tapi dia sangat ikhlas, dan kami sangat-sangat bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itu salah satu pengalaman bagi saya secara pribadi yang terpatri, bagaimana Tuhan kita itu sungguh ajaib menolong kita dalam kesesakan. Saya yakin setiap pribadi dari antara kita juga pasti pernah mengalami kuasa Tuhan ketika rasanya semuanya sudah buntu. Ketika rasanya tidak ada lagi solusi. Ternyata dalam situasi demikian ada Allah kita yang sungguh luar biasa, melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui segala rancangan kita, melampaui segala pikiran kita. Firman Tuhan hari ini saudara-saudara sebagaimana tadi telah kita dengarkan dalam Mazmur 31 ayat 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku. Dengan ajaib pada waktu kesesakan. Pesan Allah melalui firman ini. Yang pertama saudara-saudara, Allah kita itu begitu hebat. Dia akan selalu hadir dengan caranya yang unik, dengan caranya yang istimewa. Dan kuasa Tuhan itu selalu nyata kita rasakan ketika kita anggap tidak ada lagi jalan keluar. Yang kedua saudara-saudara, orang yang bersandar kepada Tuhan, menyandarkan hidupnya, menyandarkan ketakutannya, kecemasannya, kesulitan yang dia hadapi, pergumulannya, tapi dia sandarkan hidupnya kepada Tuhan, merekalah yang akan melihat dan merasakan betapa ajaibnya Tuhan menolong. Yang ketiga saudara-saudara, tetaplah menjadi pribadi yang optimis dan bersandar kepada Tuhan. Dalam sikap demikianlah, sikap optimis, kita akan senantiasa mengecap dan merasakan kasih setia Tuhan lebih hebat lagi. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan, itu harus menjadi kesaksian bagi banyak orang, supaya setiap orang melihat siapa Allah kita, bagaimana kuasanya, dan bagaimana kasih setianya. Mengingat kasih setia Tuhan, dan menceritakannya kepada banyak orang, akan menolong kita dan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin optimis di dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan kami, Allah yang ajaib, yang perkasa, yang sungguh dahsyat, kami memuliakan nama-Mu di dalam Kristus Yesus, Anak-Mu yang tunggal juru selamat kami. Yesus Kristus adalah puncak dari kuasa Tuhan, keajaiban-Mu bagi kami. Dengan penebusannya di kayu salib,
Tuhan telah menyelamatkan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan sungguh ajaib dalam memelihara hidup kami. Ketika kami merasa dalam pergumulan kami, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi. Ternyata ada Tuhan kami yang sungguh ajaib, yang akan menolong kami ketika rasanya tidak ada jalan keluar. Dan Tuhan telah nyatakan itu dari zaman dulu, bahkan hingga sekarang dan nanti yang akan datang. Kami telah melihat firman Tuhan melalui hamba-Mu Gideon. Ketika dia merasa jumlah musuh yang terlalu besar, Tuhan punya cara yang unik dengan menyeleksi, menyisakan hanya 300 orang tentara melawan bala tentara bangsa Midian yang sungguh jauh lebih banyak. Tapi dengan cara yang demikian, Allah ingin menunjukkan siapa engkau dan supaya bangsa lain melihat betapa berkuasanya Tuhan dan betapa mulianya nama-Mu. Dari firman-Mu kami belajar, ada Tuhan kami, sandaran kami. Ketika kami menyandarkan hidup kami sepenuhnya dalam setiap pergumulan, krisis atau kesulitan yang kami hadapi, Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera dan memberikan kami optimisme bahwa bersama Tuhan kami akan beroleh kemenangan. Ya Tuhan, jika ada di antara kami, baik yang di studio maupun yang ada di rumah, yang sedang bergumul hebat, yang bahkan sampai menitikkan air mata, yang merasa tidak ada lagi solusi di dalam hidupnya, kami mohon ya Tuhan, kuatkan, mampukan kami, yakinkan kami ada Allah kami. Sedangkan orang yang mati Engkau bangkitkan ya Tuhan. Sedangkan orang yang sakit berpuluh-puluh tahun Engkau pulihkan. Dan hal itu juga akan terjadi bagi kami. Karena itu ajar kami ya Tuhan untuk mempercayakan sepenuhnya totalitas dalam hidup kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Barang siapa yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, mujizat-Mu akan dinyatakan. Sebab Engkau adalah Allah yang pemurah, Allah yang maha kasih. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pemirsa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, demikianlah kebersamaan kita dalam acara mimbar agama Kristen kali ini bersama kami dari Gereja HKBP Kupang. Sebelum berpisah, mari kita dengarkan dua buah pujian berikut. Di sini aku bawa Tuhan dan Arbab. Dengan berakhirnya pujian ini, maka berakhir sudah perjumpaan kita dalam acara mimbar agama Kristen kali ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan.
kecil, berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Pamujionku di debataku, oh dalam rasonoku dengan basana pangoluan. Pujion Jehovah, margite sorga manang pulila, oh pake oku dohot arbab membahas sangat Tuhan. Haleluya, puji oku Tuhani, pasang boku warnai, saluhur aka uning Tuhani, nampak oku bantu jion nauli. Oh, pake oku masarune, Rabdohat oku mardongat